Tunggu, Pir. Urusan aja, Pir. Tunggu, Pir. Bentar, Pir. Tunggu. Ngapain lu semua liatin gua? Hah? Belum pernah lihat ya orang baru keluar dari penjara? Oke bang, gua nggak ada duit. Gua baru keluar dari penjara. Lu ngerti? Oh, yaudah bang, kalau nggak ada uang nggak apa-apa kok. Itu dong. Mas, nih, buat bertiga, bayang ini saya sama abang yang itu. Ya, Lu pikir lu siapa? kalau nggak punya uang harus jalan kaki aja. Udah numpang di sini, pakai marah-marah, ngancam segala lagi. Kan bisa bicaranya baik-baik dan sopan. Gila nih cewek bener-bener bikin gua mati gaya. Cewek ini beda dari yang lain. Semua takut sama gua, kecuali dia. Stop bang, stop. Mas, kopinya, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu benar kan si Ramli ya? Bisa nggak aman kampung ini? Orang jahat seperti dia bisa keluar cepet-cepet ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramli. Ramli. Aku udah bebas. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Kenapa kamu gak bilang sama ibu kalau hari ini kamu bebas? Jadi ibu bisa jemput kamu. Gak mau ngerepotin ibu. Selama ini aku udah banyak repotin ibu. Gak ada seorang ibu yang merasa direpotkan oleh anaknya. Terima kasih banyak. Ibu kangen sekali sama kamu. Sama. Udah gue bilang juga. Motor butut lo nih masih belum bisa bayar utang lo. Apa? Nggak ngelihat gue lagi kerja apa? Hah? Ada berita penting, Mas. Berita apa? Ramli, Bos. Dia balik lagi ke kampung. Sepertinya rumah ini lebih parah daripada sebelum aku masuk penjara. Ya. Ibu gak punya uang untuk betulin rumah ini. Jangankan untuk betulin rumah. Untuk makan sehari-hari aja ibu susah. Maafin aku, Bu. Seharusnya aku yang jagain ibu. Tapi aku malah... Udah. Gak apa-apa, Ramli. Kamu gak perlu menyesal ya. Yang penting sekarang bagaimana kita ke depannya. Terus selama ini ibu dapat uang dari mana? Ibu kerja sama Gatot. Kerja sama Gatot. Ibu ngapain kerja sama dia? Ibu gak punya pilihan. Cuma Gatot yang mau menerima ibu bekerja di tempatnya. Ya, tapi kan ibu tahu siapa dia. Kamu jangan suzon. Bukannya aku suzon. Pokoknya mulai hari ini aku mau ibu berhenti menjadi pembantu di sana. Aku gak rela. Gak bisa, Nak. Ibu gak bisa. Kenapa ibu gak bisa? Bu, mulai hari ini biar aku yang kerja buat kita, buat ibu. Aku
Aku nggak rela kalau sampai ibu kerja jadi pembantu di sana. Di rumahnya Gatot. Gak bisa, Nak. Ibu banyak hutang sama Gatot. Dan semua itu dipotong dari gaji ibu. Ibu tahu sendiri kan kalau Gatot itu licik. Dia nggak akan ngebiarin hutang ibu lunas begitu saja, Bu. Ramli! Ramli! Tumben ada tamu kesini. Ramli, ada yang cari kamu, Nak. Ibu gak usah cemas. Biar lengkap itu. My brother. Akhirnya keluar dulu juga lo dari penjara ya? Iya. Kenapa ya? Ada masalah? Gue kesini gak ada maksud apa-apa. Gue pengen ngajak lo ketemu Bos Gatot. Gue udah gak ada urusan sebenarnya. Ngapain gue ketemu? Gini aja deh. Lo mau ikut kita baik-baik, apa lo mau gue seret dari sini? Kalau gue gak mau. Terus kalian mau apa? Yaudah. Gue ikut kalian. Bu, aku pamit ya. Ramli, jangan, Ramli. Ibu mohon kamu jangan ikut mereka. Ibu takut terjadi sesuatu sama kamu. Kamu kan baru keluar dari penjara. Jangan sampai kamu terjerumus mereka lagi, Nak. Ibu gak usah. Ibu doain aku aja. Ayo, ayo! Yuk! Ramli. Ya Allah, lindungilah anak hamba, ya Allah. Bos! Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Ramli, Ramli, Ramli! Apa kabar lo? Hah? Ngapain manggil gue kesini? Lo ini kan baru aja keluar dari penjara. Ayolah, sama-sama sekarang kita minum-minum lagi untuk merayakan hari kebebasannya lo. Hah? Betul! Setuju gak? Setuju! Lagi pula, selama lo hidup di penjara, nyokap lo itu gue yang ngopenin. Jadi sekarang gue minta lo balik lagi sama kita-kita. Gue jamin, mulai besok, kita mulai lagi aksi brutal kita gimana, ha? Maksud lo ngerampok lagi? Ya iyalah ngerampok lagi. Nggak. Gue nggak mau kerja begitu lagi. Mulai sekarang gue mau kerja halal. Kasian nyokap gue. Gue nggak mau ninggalin dia sendirian. Yang akhirnya sama lo semua dijadiin budak. Bisa-bisanya bikin nyokap gue menderita. Lo jadi nyalain kita-kita sih? Nyokap lo itu susah karena memang punya anak susah kayak lo. Kalau seandainya memang lo udah nggak mau, ya udah. Tapi ingat ya, gue minta lo bayarin semua utang-utang nyokap lo ke gue. Berapa utangnya? 18 juta! 18 juta? Iya, 18 juta. Kalau sampai lo nggak bayar 18 juta ke gue jamin lo sama nyokap lo hidup ngegembel di jalanan. Karena rumah lo pasti bakalan gue sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja? Ibu khawatir banget. Ada urusan apa kamu sama Pak Gatot? Gak ada urusan apa-apa. Tapi tadi dia cuma mengucapin karena aku bebas itu aja. Oh, syukurlah kalau begitu. Tapi ibu mohon, kamu gak usah dekat lagi sama Gatot ya. Dia akan membawa pengaruh buruk untuk hidup kamu. Iya, Bu. Aku ngerti. Kamu udah makan? Belum. Aku sengaja belum makan karena aku kangen banget sama masakan itu. Ya udah sekarang kamu mandi dulu. Ibu siapin makanan ya buat kamu. Sepertinya aku nggak bisa menolak tawaran Gatot. Aku tahu betul siapa dia. Dia nggak akan main-main sama ancamannya. Bos, kayaknya si Ramli itu nggak bakal nongol, Bos.
Udah jam 1 malam nih bos, lamaan. Udah berapa jam kita di sini? Gak usah khawatir. Tuh orang pasti bakalan datang. Nggak mungkin nggak? Dia itu nggak bisa nolak tawaran gue. Taruhan sama gue. Nah bos, itu orangnya datang tuh bos. Thank you juga bos. Benar kan urusan gue. Kajam juga feeling bos. Bos. Selamat bergabung kembali. Gimana, udah siap? Rumah itu adalah target kita malam ini. Gak salah lo. Masih banyak rumah yang jauh lebih bagus daripada ini. Udah, gak usah banyak cincong. Ikutin aja udah rencana gue ya. Oh iya, lokasi kupluknya ke dia. Ayo dong, ma bro. Ayo dong, mana semangat? Semangat jagoan kita. Ini yang gue cari. Ini udah rencana. Ini udah resiko kerjaan kita. Ayo cepat, cepat! Ayo cepat. Iya bu, bentar bu. Apaan sih, Nak? Bentar bu. Iya bu, bentar. Kamu nggak apa-apa, Nak? Ibu dengar kamu tadi masuk terburu-buru. Gak apa-apa bu. Sebaiknya ibu kembali tidur. Kamu juga istirahat dong. Ya, tidur. Pasti. Segera nih kamu minum kopi dulu. Ya, Masih panas. Terima kasih. Pagi
Pagi ini warga heboh. Heboh kenapa, Bu? Katanya ada perampokan. Hati-hati kamu nak kalau minum. Sampai keselak begitu. Jadi ceritanya Pak Afif dirampok, ditusuk, dan sekarang sekarat di rumah sakit. Kasihan anaknya. Bu, aku pamit ya. Kamu kemana? Minum dulu kopinya. Ada urusan sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah bos, surat tanah itu udah gak penting lagi sekarang. Yang terpenting sekarang kan bos sudah berhasil membalaskan dendam terhadap Pak Kiai itu. Dulu dia berani-beraninya menolak lamarannya bos, ya gak? Iya. Bener juga lo ya. Biar mampus tuh orang tua. Dia nggak tahu siapa gue. Berani-beraninya ngelawan gue. Sikat juga. Masuk kita. Gelut ikutan lo. Oh, jadi itu alasannya lu ngerampok Pak Afif. Lu gila? Gara-gara lamaran lu, lu mau bunuh Kiai itu? Lo nggak usah ngomong deh. Ini urusan gua. Gak usah macem-macem lo sama gua. Kalau sampai lo laporin ini ke polisi, yang masuk penjara bukan hanya gue atau anak-anak, tapi lo juga. Karena lo ikut andil dalam perampokan itu. Ingat gak lo? Hah? Apa yang harus aku lakukan? Gara-gara aku orang yang gak berdosa jadi korban. Ini semua karena Gatot. Aku tuh ya nggak habis pikir deh sama yang rampok rumah kamu. Kalian tuh udah hidup sederhana banget, tapi masih aja dirampok. Kamu yang sabar ya, Bunga ya. Kita sama-sama berdoa supaya abah kamu cepat sembuh, ya. Biarin aja tuh ya, biarin yang ngerampok ya. Aku doain biar kena azab yang keji dari Allah. Aduh, udah kamu tuh nggak boleh loh nyumpain orang kayak gitu. Apalagi kalau kita punya perasaan dendam itu nggak baik. Aku sama Abah itu udah bisa pasrah dan ikhlas kok terima kejadian kemarin. Ya udahlah, kita hanya bisa berdoa. Semoga para perampok itu diberi hidayah oleh Allah. Subhanallah, Bunga. Kamu sama abah kamu tuh hatinya terbuat dari apa sih? Udah dizolimin kayak begini aja, kamu masih aja ikhlas. Kita hanya manusia biasa kok. Ibu-ibu udah pada tahu belum tentang kasus perampokan di rumah Pak Afif? Kasihan Pak Afif sampai ditusuk loh, Bu. Iya, tega banget yang nusuk. Dengar-dengar sih pelakunya si Ramli, anak buah Asna. Si Ramli yang keluar dari penjara itu? Iya. Masya Allah, kasihan amat Pak Ramli ya. Anak saya memang mantan napi. Tapi dia sudah berubah. Gak mungkin dia melakukan itu lagi. Pada malam kejadian itu, dia sedang bersama saya. Alah, siapa lagi kalau bukan anak ibu yang menusuk Pak Afif? Enggak? Itu sih bisa-bisanya Bu Asna aja nutupin kesalahan anaknya, ya kan? Iya, betul. Iya, bener. Terserah ibu-ibu mau percaya atau tidak. Allah Maha tahu segalanya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Apa sebaiknya aku ngaku saja sama mereka kalau aku yang ngerampok? Tapi kalau aku ngaku, bagaimana dengan itu? Mau ngapain kamu? Saya mau ketemu sama Pak Afif. Dia udah pindah. Rumahnya aja udah dijual. Bapak tahu nggak alamat rumahnya yang baru? Ya, kalau itu saya nggak tahu. Pak Afifnya aja nggak bilang dia pindah ke daerah mana. Tapi denger-denger sih nggak begitu jauh dari kampung ini. Ya sudah, saya permisi dulu. Masih Pak. Ya, sama-sama. Ternyata mereka sudah pindah. Berantakan
banget sih nih anak. Darah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Ya Allah, Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini, Ramli? Kamu jelasin sama ibu apa ini? Apa yang udah kamu lakukan? Ibu pikir kamu udah berubah. Ternyata kamu tetap mengecewakan ibu. Sakit hati ibu, nak. Maaf. Aku minta maaf. Aku salah. Aku terpaksa melakukan itu semua. Karena aku gak mau Gatot bikin ibu tambah menderita. Gatot? Iya, Bu. Waktu hari itu Gatot menyuruh aku datang ke rumahnya. Dia mengajak aku untuk merampok. Aku sudah menolak, Bu. Tapi dia malah menagih hutang. Dan dia mengancam akan menyita rumah ini kalau sampai ibu gak bayar. Aku terpaksa melakukan itu semua agar kita bisa tinggal di rumah ini, Bu. Aku minta maaf. Kamu tahu, nak, ibu lebih baik menggelandang di jalan tapi punya anak yang bertobat daripada kita tinggal di rumah ini tapi kamu kembali lagi jadi penjahat. Ibu gak pernah menyesal punya anak penjahat, bahkan perampok sekalipun. Ibu menyesal punya anak pembohong kayak kamu. Selama ini ibu udah mati-matian bela kamu, nak. Setiap ada orang yang mencemooh kamu. Tapi hari ini kamu sendiri yang benar-benar mengecewakan ibu. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku merasa bersalah pada Pak Afif dan anaknya. Aku gak tahu bagaimana caranya agar aku bisa menebus semua kesalahanku, Bu. Aku gak tahu. Cuma kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Baiklah, Bu. Besok aku akan menyerahkan diri kepada polisi. Aku rela di penjara untuk menembus semua kesalahanku. Tapi aku mohon sama ibu. Aku mohon ibu tetap doakan aku, Bu. Selama kamu berada di jalan yang benar, ibu pasti doain kamu, nak.
Ibu yang hadapin. Bu, jangan. Dasar manusia biadab. Ngapain kamu ngajak anak saya untuk berbuat dosa? Sebentar lagi kamu juga akan merasakan penjara. Biar aku yang urus. Kamu anak ibu. Ibu gak akan tinggal diam kalau kamu merasa terancam. Nenek tua, lo ngomong apa tadi? Kalau sampai lo ngelaporin ini ke polisi, anak lo pasti bakalan ketemu malaikat maut. Jangan coba-coba ancam ibu gua. Atau kalau enggak. Atau apa? Ha? Gue gak pernah takut sama lo. Kami juga gak takut sama kamu, Gatot. Cuma Allah yang pantas kami takuti. Oke, kalau memang ini mau lo. Masih enggak. Awas kami! Bangun, Sini. Saya bawa dia. Buruan. mau dibawa kemana? Gak usah banyak nanya, lihat aja. Ayo, makanya lu tuh jangan macem-macem sama gue. Lu lihat tuh anak lu. Lu buang apa lagi lu? Buang! Ya Allah! Lu cari kemana anak lu? Anak lu tuh udah mati. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Alhamdulillah. Kamu udah sadar? Jangan banyak gerak. Istirahat dulu aja. Sambil saya kompres lukanya. Cewek ini, dia yang rumahnya aku rampok. Berarti ini. Kamu sudah sadar? Baru aja tadi sadar, Bah. Oh, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Anak muda, saya mau tanya. Kamu itu datangnya dari mana? Namanya siapa? Kenapa sampai pingsan di pinggir sungai? Ayo ceritakan bagaimana. Bagaimana ini? Apa sebaiknya aku menghapus saja? Kok malah bengong? Saya nggak ingat, Pak. Nama kamu siapa?
kamu tinggal di mana? Bah, maksudnya kamu lupa ingatan? Sakit lagi lukanya, Bah? Dikit. Dikit. Pasti sakit kan? Udah dibilangin Abah tuh harusnya banyak istirahat. Udah tiduran lagi aja. Ya sudahlah. Kamu tetap di sini aja. Insya Allah nanti akan cepat sembuh. Karena ada suster cerewet yang akan ngurus kamu. Malah bercanda lagi. Abah nih kok gitu sih? Bikin aku jadi malu. Apa ini teguran dari Ibu Tuhan? Aku sudah mencelakakan mereka, tapi mereka justru malah menolong aku. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Bu Hasnah. Si Ramli kemana tuh, Bu? Kok ngilang lagi? Jangan-jangan dia kabur kali ya? Berarti bener. Yang merampok dan menusuk Pak Apip itu emang si Ramli. Nak Ramli, Abah perhatikan dari tadi Nak Ramli melamun terus. Apa yang Nak Ramli pikirkan? Saya memikirkan tentang diri saya. Bapak apa nggak sebaiknya dirawat di rumah sakit aja? Baru-baru ini rumah Abah di kampung lain kerampokan. Sampai-sampai untuk membayar rumah sakit pun tak mampu. Akhirnya Abah menjual rumah harta satu-satunya Abah. Kemudian pindah dan ngontrak di rumah ini. Iya, awalnya berat ya, Bah. Tapi akhirnya kita bisa melalui dan mengikhlaskannya. Dan menendam memang tidak ada gunanya. Karena menurut ajaran agama, apabila seseorang itu menendam, maka dia akan mengalami kesulitan dalam hidup. Makanya kita pindah ke rumah ini. Buat melupain kejadian itu. Ya, walaupun kecil, tapi di sini kita merasa nyaman ya, Bah. Ayo silakan diminum. Abah minum, Bah. Nanti keburu dingin. Ayo, Ramli. Ya Allah, mungkin kesempatan Pak Apip hidup untuk beribadah juga Kau berikan padaku. Terima kasih ya Allah, Kau masih memberikan aku kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar orang mengaji seindah ini. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Kenapa cuma lihat saja? Ayo ikut ngaji. Habis itu kita sholat berjamaah. Nah, bukan sebentar lagi bisa. Sudah azan, Abah. Kita salat berjamaah yuk. Yuk. Saya bukannya nggak mau, cuman terakhir kali saya sholat sudah lama sekali. Dan Nah, Ramli tidak usah khawatir kalau lupa gerakan bacaannya. Bisa ikuti kami dulu. Nanti soal bacaannya, insya Allah Abah akan membimbing. Bagaimana? Masih mau sholat?
Manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Abah, ini tehnya diminum. Terima kasih ya Muna. Lagi baca apa, Pak? Kok kelihatannya serius sekali? Nak Ramli, buku ini judul aslinya Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Artinya, nikmatku yang mana lagi yang engkau dustakan. Buku ini berbicara tentang rasa syukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur bagaimana, Pak? Kita ini kan sebagai manusia selalu merasa kurang. Kurang ganteng lah, kurang cantik, bahkan selalu merasa kurang kaya. Itulah yang disebut rasa tidak bersyukur. Nah, kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, ya, tato Nak Ramli itu. Allah itu sudah memberikan kita tubuh yang sempurna, Nak Ramli. Panca indera juga yang sempurna. Nah, karena manusia itu tidak merasa puas dan selalu merasa kurang, akhirnya mereka mencoba untuk mentato tubuhnya dengan alasan supaya kelihatan lebih indah. Nah, Islam mengajarkan dilarang untuk bertato karena tintanya itu tidak memasukkan wudhu ke dalam puri-puri kita, sehingga sholat kita tidak sah. Jadi selama ini sholat saya tidak sah dong, Pak? Abah tuh kalau jelasin jangan setengah-setengah. Kasian dia jadi kecil hati dikira sholatnya nggak sah. Iya. Subhanallah. Disinilah Allah menunjukkan dirinya. Allah itu benar-benar pemaaf, pengasih dan penyayang. Maka memang sebaiknya tato itu dihapus saja. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Tapi dengan catatan, taubatan nasuh. Tuh dengar, makanya berarti kamu ibadah dan sholatnya itu harus sungguh-sungguh. Nggak boleh tobat-tomat. Bunga, apalagi itu tobat-tomat? Itu loh, Bah, tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Kamu ini ada-ada saja. Ya Allah, sungguh damai aku berada di sini. Berada di tengah mereka, aku merasakan adanya Islam. Aku bantu itu. Gak usah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bantu. Enggak. Ya udah terserah.
Nah Ramli, mari kita sholat berjamaah. Iya, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitulah inti dan hakikat dari ajaran Islam, Ramli. Hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya yang seperti Abah katakan tadi, hubungan antara manusia dengan penciptanya dan hubungan antara manusia terhadap sesamanya. Abah, Bunga mau berangkat ke pasar dulu ya. Hati-hati nak Bunga. Boleh saya ikut? Kamu mau ikut ke pasar? Iya, saya akan bisa menemani kamu ke pasar. Nggak usah lah, saya ke pasar sendiri aja, udah kamu di rumah. Iya, tapi kalau saya ikut kan saya bisa bantu bawain belanjaan kamu nanti. Sudahlah nak Bunga, biarkan nak Ramli ikut. Lumayan kan bisa membantu membawa beban bawaan kamu. Sudah, ayo. Siap, Tuan Putri. Nggak usah pakai Tuan Putri segala lah. Pamit, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Oli. Waalaikumsalam. Neng Bunga. Siapa itu, Neng? Calonnya ya? Bukan, Pok. Ini teman Bunga. Oh, temen. Sebentar ya. Jadi cuma temen nih. Iya, temen kan? Habis apa? Aku maunya jadi imam kamu. Ini, Neng. Sama gula, sama teh. 10.000 aja. Iya, iya. Kasih, Neng. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gawat Pak Begat. Mereka nggak boleh lihat kamu. Apalagi aku sama Bunga. Hidayah yang pernah jauh untuk kita. Hidayah yang pernah jauh untuk kita. Maaf kalau aku agak sedikit lancang. Aku mau nanya sesuatu. Mau nanya apa? Mau serius banget? Tipe laki-laki seperti apa sih yang kamu mau jadi calon suami kamu? Kok nanya seperti itu? Nanya aja. Kalau kamu nggak mau jawab juga apa-apa. Ya, yang pasti dia laki-laki yang baik. Bisa menjadi imam yang baik, membimbing aku ke jalan Allah. Gawat Pak Begat. Mereka nggak boleh lihat kamu. Apalagi aku sama Bunga. Mereka bisa saja nyerahkan Bunga. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Kamu Bunga, tolong berhenti sebentar. Bunga, tolong dengar penjelasan aku. apa yang mau kamu jelasin? Aku pikir kamu udah berubah. Aku pikir kamu sudah mengenal hukum Islam. Tapi ternyata aku salah.
Bunga! Bunga, kamu gak apa-apa. Bunga, bangun! Pak! Pak Afif! Pak! Tolong! Bunga kenapa? Pak, tolong Pak. Maaf, Pak. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Pak, bagaimana keadaan itu? Alhamdulillah. Dia sudah sadar sekarang. Mungkin dia cuma kecapean. Ini semua salah saya, Pak. Kalau saya bisa menjaga dia dengan baik, mungkin bukan seperti ini, Pak. Saya minta maaf, Pak. Sudahlah, Ramli. Tenang, tenang kamu. Yang namanya maut, rezeki, dan sebagainya itu jodoh, termasuk penyakit. Itu semua kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengelak. Hati kamu. Sekarang kamu istighfar. Berdoa. Astagfirullahaladzim. Boleh saya lihat kondisinya, Pak? Dia sekarang itu sudah sadar. Biarkan dia istirahat. Nanti juga kalau sudah sehat dia akan keluar. Nah, sekarang mari kita sholat. Kita sholat berjamaah. Dan kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh. Dan kamu juga bisa tenang. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang tidak tahu diri. Begitu banyak kesalahan yang sudah aku perbuat, tapi Kau selalu memberikan aku kebaikan. Sungguh indah agamamu ya Allah, yang selalu mengajarkan keikhlasan. Aku beruntung bisa mengenal agama dan memeluk agamamu ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah Pak Afif dan Bunga, karena mereka lah aku bisa mengenal agamamu ya Allah. Bunga, aku mau minta maaf soal kejadian tadi siang. Aku salah. Seharusnya aku bisa menahan diri. Udahlah, aku udah ngelupain kejadian tadi. Yang penting kamu tahu kok di mana salah kamu. Bunga, aku mau jujur sama kamu. Sejak pertama kali ketemu kamu, aku sudah tertarik. Kau beda. Kamu apa adanya. Seperti perasaan aku sama kamu. Aku cinta sama kamu. Lillahi ta'ala. Gak seharusnya kamu bicara seperti itu sama aku. Kenapa? Aku cuma pengen jujur. Jujur sama kamu. Jujur sama diriku sendiri. Aku cinta sama kamu. Karena itu semua nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Aku ingin menjadi imam kamu. Dan aku siap membimbing kamu di jalan Allah. Karena aku nggak mungkin bisa menerima cinta orang yang sudah menusuk dan merampok Abah. Jadi kalian udah tahu. Kami sudah tahu. Sejak awal, sejak kami menemukan kamu, kami sudah tahu. Selama ini kalian hanya diam. Kalian tidak membenciku, mengusirku, atau melaporkan aku ke polisi. Kenapa? Buat apa?
nggak ada gunanya. Lagi pula Abah melihat kalau kamu itu orang yang baik dan mau berubah. Dan alhamdulillah, kamu memang mau berubah menjadi muslim yang baik. Tapi maaf, aku nggak bisa menerima cinta kamu. Aku malu sekarang. Aku benar-benar malu. Setelah apa yang sudah aku perbuat sama kalian, kalian masih terbaik sama aku. Memperlakukan aku dengan baik. Bahkan sangat baik. Aku gak pantas menerima ini semua. Sebaiknya aku pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin saya, Ma. Maafin saya. Abah sudah lama memaafkan kamu, Aramli. Tapi kalau memang Naramli mau meninggalkan rumah ini, silakan. Abah tidak punya hak untuk melarang Naramli. Tapi ada satu hal, permintaan Abah. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Bagus. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan selalu mencintai kamu karena Allah. Hidayahnya kan pernah jauh untuk kita. Hidayahnya kan pernah jauh untuk kita. Astagfirullahaladzim. Abah nggak boleh tahu tentang ini. Abah nggak boleh melihat aku pucat. Ya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah. Bunga? Abah, Loh, kenapa kamu pakai riasan seperti itu? Mau kemana? Abah tahu kenapa kamu pakai riasan seperti itu. Kamu mau menyembunyikan penyakitmu, kan? Padahal kamu tidak perlu meragukan seperti itu. Abah perhatikan
Semenjak Ramli tidak ada di rumah ini, Bunga selalu murung. Sepertinya banyak sekali yang dipikirkan. Bunga, kenapa kamu tidak menerima saja cintanya waktu itu? Pada saat Ramli ada di rumah ini, kamu kelihatan begitu bersemangat, Bunga. Nggak bisa, Abah. Bunga cuman nggak mau dia semakin sedih kalau Bunga pergi. Bunga tahu keadaan penyakit Bunga seperti apa, Abah. Semakin hari penyakit Bunga menggerogoti Bunga. Maafin Abah ya. Maafkan Abah yang tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan bicara gitu, Abah. Yang Abah lakukan untuk Bunga itu sudah banyak sekali. Seperti yang Abah ajarkan ke Bunga. Kita sekarang hanya bisa pasrah sama Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Lapor, Pak. Ada seorang yang mengaku sebagai pelaku perampokan dan ingin menyerahkan diri, Pak. Laporan diterima. Baik. Silakan duduk, Pak, dan buat laporan. Silakan, Pak. Iya Pak, kejadiannya sekitar sebulan yang lalu di Kampung Sawo, tidak jauh dari sini Pak. Dan saya pelakunya bersama komplotan saya Pak. Baik, sebentar, Pak. Saya periksa dulu. Maaf, Pak. Tidak ada laporan perampokan di Kampung Sawo. Ya Allah, jadi Pak Afif nggak pernah melaporkan perampokan itu ke polisi. Kalau begitu, saya saja yang melaporkan Pak. Memang benar saya pelakunya, bersama komplotan saya Pak. Tapi saya melakukan itu karena terpaksa Pak. Saya dipaksa oleh orang yang bernama Gatot dan anak buahnya. Dan saya juga minta Bapak untuk menangkap mereka, Pak. Kami tidak bisa melakukan penangkapan tanpa ada bukti yang kuat. Tapi kalau Bapak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka telah melakukan tindak perampokan dengan kekerasan, kami akan menangkap mereka. Dan tidak mustahil Bapak terbebas dari hukum. Saya memang nggak punya bukti, Pak. Tapi saya minta Bapak melakukan penyelidikan. Baik, Pak. Saya akan membuat laporan dan akan kami tindak lanjutin. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah Pak Apip? Iya benar. Dia abah saya. Bisa tolong panggilkan Bapak ke sini, Pak? Sebentar. Abah? Ya. Ini ada polisi cari Abah. Ada apa, Pak? Kedatangan kami ke sini mau menanyakan tentang perampokan yang di rumah Bapak di Kampung Sawo. Memang betul, Pak. Ada perampokan di rumah saya di Kampung Sawo. Tapi saya tidak pernah melaporkan tentang perampokan itu, Pak. Ya benar, Pak. Bapak tidak melaporkan kasus ini. Tapi ada seseorang yang menyerahkan diri kepada kami, mengaku telah melakukan perampokan di rumah Bapak, yaitu bernama Ramli. Ramli. Dan sekarang dia ada di rumah tahanan kami, Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lo itu aneh ya. Penjahat kok sholat? Emangnya Tuhan mau denger apa doanya penjahat? Allah itu Maha Pengasih. Penjahat atau bukan, sama saja di mata Allah. Kenapa lu jadi penjahat? Kagak jadi ustadz aja. Bener gak? Dulu saya jahat, Bang. Saya banyak melakukan kesalahan. Tapi Allah selalu memberikan kebaikan, Bang. Akhirnya saya kapok. Saya jadi malu. Kalau soal jadi ustadz, saya belum punya ilmunya, Bang. Saudara Ramli, Iya, Pak. ada yang menjemput Anda. Siapa yang nengok ya? Mungkin ibu. Silakan. Kamu kenapa melakukan ini? Kenapa kamu harus menyerahkan diri? Aku akan merasa menjadi orang yang paling jahat dan tidak tahu diri. Kalau sampai aku tidak mau bertanggungjawabkan kejahatan kepada Bapak dan juga kamu, Bunga. Kami sudah melupakan semua kejadian ini, Naramli. Jadi untuk apa diungkit lagi? Saya nggak mau seumur hidup saya dikejar-kejar rasa bersalah. Baiklah. Kami mengerti kok perasaan kamu. Asalkan kamu benar-benar berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku tahu aku salah. Dan mungkin gak pantas untuk mencintai kamu. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku akan selalu mencintai kamu karena Allah. Saudara Ramli, waktu besuk Anda sudah habis. Mari kembali ke sana. Bunga, terima kasih karena telah mengajarkan saya soal keikhlasan dan juga indahnya Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Abah juga sangat menyukai Ramli. Tapi memang sebaiknya kamu tidak menikah dengan dia. Gatot. Gatot. Lihat pembalasan gua lo ya. Berisik. Jalan terus pelan-pelan. Pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Gatot dan anak buahnya tertangkap. Assalamualaikum. Bunga? Bunga? Astagfirullah. Bunga? 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 Saudara Ramli, hari ini Anda sudah bebas. Karena Anda sudah membantu membuka kedok perampok profesional Gatot CS. Dan hari ini juga saya buatkan surat pembebasannya.
Aku bebas, Bu. Aku bebas. Ibu benar-benar senang kamu udah benar-benar bebas. Kamu harus janji sama ibu ya. Demi Allah, kamu gak akan pernah lagi menginjakan kaki kamu di penjara. Iya, Bu. Aku janji. Aku janji demi Ibu. Aku akan berubah, Bu. Bu, aku mau ke rumahnya Pak Afif. Sudah lama sekali aku gak ketemu Pak Afif dan juga Bunga. Sekaligus aku juga mau minta tolong sama Ibu. Tolong lamarin Bunga buat aku. Mau kan, Bu? Assalamualaikum. Kok gak ada jawaban tuh Ramli? Gak ngerti Pak Afif kemana ya? Maaf, Bapak, Ibu sedang cari Pak Afif ya? Iya Bu, dari tadi kami ketok-ketok tapi nggak ada jawaban. Loh, memang Ibu tidak tahu kalau Pak Afif sudah 2 minggu ini jarang pulang. Kan dia nemenin Bunga yang sakit parah. Bunga sakit? Iya, sekarang ada di rumah sakit Medika Husada. Coba aja Mas dan Ibu cari ke sana. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Misi. Iya. Bunga sakit. Ayo udah kita ke sana. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Bunga. Aku mohon ya Allah. Aku gak mau kehilangan dia. Aku sangat mencintainya. Sus, pasien atas nama Bunga sudah mari. Ramli, Pak, Pak. Ini ibu saya, Pak. Bu Hasna. Saya Bu Hasna. Bagaimana keadaan Bunga? Bapak belum bisa mengatakannya sekarang. Lebih baik Nak Ramli lihat sendiri. Apakah sakitnya parah, Pak? Ramli, istighfar sabar Nak. Mari saya antar. Beginilah kondisi Bunga 2 minggu terakhir ini. Saat itu, sepulangnya Bapak dari masjid, Bapak menemukan Bunga sedang pingsan. Tapi karena tidak sadar-sadar juga dari pingsannya, akhirnya Bapak membawanya ke rumah sakit. Sebenarnya Bunga itu sakit apa, Pak? Sebenarnya Bunga sudah lama mengidap penyakit leukemia. Leukemia? Iya. Selama ini ia berjuang melawan penyakitnya sendiri. Sebenarnya Bunga harus dioperasi cangkok sumsum tulang belakang. Tapi karena Bapak kena tusuk, akhirnya kami tidak punya biaya. Sedangkan Bunga melarang Bapak menggadaikan surat tanah karena Bunga tidak mau meremotkan Bapak dengan hutang cicilan. Akhirnya kondisi Bunga semakin parah. Astagfirullahaladzim. Manusia macam apa aku ini? Seandainya waktu itu aku bisa melarang Gatot untuk merampok Bapak, mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini. Itulah sebabnya Nak Ramli. Bunga menolak cinta Nak Ramli. Ia tidak mau melihat kamu berduka dan merasa kehilangan kalau suatu hari dia tidak dapat melawan penyakitnya. Walaupun sebenarnya Bunga juga mencintai Nak Ramli. Ya Allah.
Sepertinya penjara dan hukuman mati sekalipun gak akan pernah bisa menghapus semua dosaku. Pada Bunga dan Bapak. Pak, maafin saya, Pak. Aku minta maaf, Pak. Aku salah, aku minta maaf. Sudahlah. Bunga dan Bapak sudah mengikhlaskan semuanya kepada Allah. Dan Bunga juga bilang kalau melihat Nak Ramli berubah menjadi lebih baik, itu sudah membuatnya sangat bahagia. Bunga, bangunlah. Coba lihat siapa yang datang. Tamu istimewa, Nak. Bangunlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan kamu? Gak pernah merasa sebaik seperti sekarang. Aku minta maaf. Gara-gara aku kamu begini. Aku yang menyebabkan orang yang aku cintai menderita seperti ini. Kamu gak salah. Kamu justru membuat aku merasa lebih hidup. Kamu membuat aku lebih semangat dalam hidup. Kamu jangan nangis. Senyum. Aku bersyukur Allah telah mempertemukan kita, dan walaupun kita belum berjodoh di dunia, aku berdoa kita akan berjodoh di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abah. Iya, Bunga. Bunga mau tidur dulu ya, Abah. Sama Umi. Terima kasih, Abah. Terima kasih. Bunga.
Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Ya. Indra mukanya bukan ngadep sana. Kemana? Itu bukan yang terakhir.